Iwan Bule memohon kepada pemerintah agar Liga 1 diizinkan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memohon agar pemerintah bisa memberikan izin untuk menggulirkan kembali Liga 1 pasca tragedi Kanjuruhan. Iryawan menyebut banyak pihak yang menggantungkan hidup dari sepak bola. Sebulan lebih setelah tragedi Kanjuruhan, belum ada kepastian seputar nasib Liga 1. Pemerintah melalui Tim Independen Gabungan Pencari Fakta (TGIPF) telah memberikan sejumlah rekomendasi bila kompetisi ingin kembali digulirkan. Satu di antaranya adalah Kongres Luar Biasa KLB yang harus dilakukan oleh PSSI. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyebut pihaknya sudah mengagendakan hal itu dan berusaha semaksimal mungkin agar terrealisasi. Sintayong puji kerja keras pemain Timnas U20. Timnas Indonesia U20 meraih kemenangan 3-2 atas Antalyaspor pada laga uji coba yang digelar di Antalya, Turki. Pelatih Sintayong memuji perjuangan anak asuhnya yang tidak menyerah sepanjang laga. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut pada babak pertama sengaja menurunkan pemain yang belum mendapatkan banyak kesempatan pada laga uji coba di Turki. Seperti yang sudah diketahui, Timnas Indonesia U20 menunda pemusatan latihan di Spanyol karena ada masalah visa. Tim yang dijuluki Garuda Nusantara itu memilih untuk bertahan di Turki. Elkan Bagot cetak 3 rekor di Inggris dalam sepekan. Elkan Bagot terus mengalami peningkatan yang bagus di Inggris bersama klubnya Gillingham FC, bahkan berhasil mencatatkan 3 rekor kinclong selama sepekan terakhir. Bagot baru memperkuat Gillingham pada awal musim 2022-2023. Ia memperkuat klub League 2 itu sebagai pemain pinjaman dari Ipswich. Pekan ini sepertinya menjadi pekan yang spesial bagi Elkan Bagot. Bek andalan Timnas Indonesia itu berhasil mencatatkan 3 sejarah manis di Inggris. Bagot menjadi pemain pertama asal Indonesia yang main di Piala FA. Ia juga menjadi pemain pertama asal Indonesia yang tampil di Carabao Cup. Tak hanya itu, Bagot juga menjadi pemain pertama Indonesia yang menghadapi tim Premier League di laga resmi. Timnas U20 diundang ikuti turnamen miniatur Piala Dunia. Timnas Indonesia U20 mendapatkan undangan untuk mengikuti turnamen bertitel Costa Calida Region de Murcia Football Week. Turnamen itu akan dilaksanakan pada 14 sampai 22 November 2022 di Murcia, Spanyol. Costa Calida Region de Murcia Football Week akan diikuti oleh 10 negara yang sebagian menurunkan tim U20. Turnamen ini layak disebut sebagai miniatur Piala Dunia U20, di mana Indonesia berstatus tuan rumah pada tahun 2023. Karena pesertanya memang punya kualitas Piala Dunia. Selain Timnas Indonesia U20, 9 tim lainnya ialah Republik Ceko U19, Spanyol U19, Denmark U19, Arab Saudi U20, Prancis U20, Slovakia U20, Jepang U20, Republik Ceko U21, dan Norwegia U21. Kabar Ricky Kambuaya ke klub Malaysia disebut hoak. Direktur PT Persib Bandung bermartabat PBB Teddy Cahyono membantah kabar beredar yang menyebut Ricky Kambuaya akan dilepas oleh Persib Bandung dan merapat ke klub Malaysia, Terengganu FC. Menurut Teddy, hingga saat ini Ricky Kambuaya masih menjadi bagian dari Persib Bandung dan terikat kontrak hingga 2024. Teddy Cahyono juga memastikan jika gelandang asal Papua itu akan tetap bersama Persib Bandung. Terlebih kompetisi Liga 1 2022-2023 kemungkinan besar akan kembali bergulir setelah rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru PT LIB. Hadiri rapat secara virtual, Saine Patinama tak sabar bela Timnas. Saine Patinama tidak sabar untuk segera memperkuat Timnas Indonesia. Patinama turut hadir secara virtual dalam rapat yang dilakukan Komisi 3 DPR RI dengan PSSI, Kemenkumham, dan Kemenpora Rabu 9 November 2022 siang. Dalam rapat itu, Komisi 3 DPR RI menyetujui naturalisasi Saine Elianjai Patinama. Pemain yang kini bermain di Norwegia itu diharapkan dapat bergabung memperkuat Timnas Indonesia. Saine Patinama pun sangat senang dengan perkembangan naturalisasinya. Ia membagikan momen rapat itu di Instagram pribadinya. PSSI siapkan 2 stadion untuk jadi markas Timnas di Piala AFF 2022. PSSI sudah menyiapkan 2 opsi kandang Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyebut pihaknya mempertimbangkan penggunaan Jakarta International Stadium dan Stadion Pakansari. Kedua opsi tersebut disiapkan bila keinginan Timnas Indonesia bermain di Stadion Gelora Bung Karno saat Piala AFF 2022 tidak bisa terrealisasi. Seperti diketahui, SUGBK saat ini sedang tahap renovasi jelang Piala Dunia U20 2023. Muhammad Iryawan menegaskan SUGBK tetap menjadi prioritas kandang Timnas Indonesia di Piala AFF. Kabarnya proses renovasi rumput lapangan akan selesai dan siap dipakai pada Desember 2022. Sintayong kesal jelang laga versus Timnas Prancis U20. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong mengamuk jelang laga timnya kontra Timnas Prancis U20. Sintayong mengatakan Arkan Fikri dan kawan-kawan masih takut berduel dengan para pemain lawan yang memiliki postur tubuh lebih besar. Sekira 3 minggu terakhir, Timnas Indonesia U20 berlatih di Turki. Selama di Turki, Timnas Indonesia U20 sudah melakoni 5 laga uji coba. Timnas Indonesia U20 pun berhasil mengalahkan Antalyaspor U20 dengan skor 3-2 di laga uji coba terakhir mereka. Meski
Meski mengapresiasi kerja keras para pemain, Sintayong tak sepenuhnya puas dengan kemenangan timnas Indonesia U20. Ia melihat para pemain timnas Indonesia U20 masih takut beradu badan dengan personil Antalya Sport U20 yang mempunyai postur tubuh menjulang.